hanya partai yang nggak karuan yang akan melakukan seperti itu gitu. Yang kedua, partai kan hanya alat tujuan untuk mencapai sebuah tujuan. Tujuannya apa? Mensejahterakan rakyat. Kenapa partai kemudian bertarung untuk meraih kekuasaan? Karena diyakini kekuasaan ini bisa digunakan sebagai alat untuk bagaimana membahagiakan, mensejahterakan rakyat. Saya kira garis itu kita semua ada di titik itu ketika kita bicara partai dalam konteks peranannya. Dan dalam koridor itu kita semua yang ada di parlemen mencoba untuk kemudian bagaimana kita menerjemahkan. Yang saya ingat betul waktu di malam minggu Mas Slamet waktu kami diundang ke sini, saya katakan ya pengabdian pertama kami adalah pada kebenaran dan pengabdian pertama kami adalah kepada rakyat gitu kan. Nah justru disitulah memang tantangan bagaimana kami bisa membuktikan. Memang akan ada itu akan muncul itu nanti. Dari kepentingan pasti ada lah. Nah tentu saja justru dalam konteks kepentingan itu bagaimana kita bisa menselaraskan bahwa kepentingan-kepentingan itu muaranya harus kepada bagaimana kita kembalikan kepada yang kita wakili. Sesederhana itu sebenarnya kalau saya melihat, tidak neko-neko. Tapi nggak agak-agak beda dikit ya Bung Teguh. Gini, ya tanpa bermaksud menceritakan riwayat Anda yang heroik itu ya. Ketika bekerja di satu perusahaan Anda merasa diperlakukan tidak adil misalnya. Berani, saya berani keluar. Tanggungan ini sendiri. Tapi ketika menjadi komunitas atau namanya partai itu, kepentingan-kepentingan bahkan yang paling pribadi pun mungkin tereliminasi oleh kepentingan partai dengan pengertian-pengertian yang tadi. Oke, di antara partai memang tidak diharuskan menyakiti rakyat. Oke, kita mensejahterakan rakyat maka berkuasa. Tapi yang disejahterakan kan partainya sendiri dulu. Masa rakyat dulu disejahterakan kalau orang partainya belum sejahtera ya rugi dong, modalnya gede loh. Saya mau mengoreksi sedikit mungkin pernyataannya dilanjutkan Mas dengan Arswendo pernyataan ya. Anda ya. Mau mengoreksi sedikit, tadi kan Mas Arswendo bilang bahwa yang menjadikan kita ada di parlemen itu partai. Tapi kan pemilih kita rakyat. Artinya yang menjadikan kita ada di parlemen itu rakyat. Yang benar. Nah iya. Artinya yang kita berhutang pada rakyat, bukan berhutang pada partai. Jadi oke, sekarang apa pemikiran Anda seperti yang Bapak-bapak tadi? Saya rasa selaras lah dengan apa yang dikatakan Ramadan dan siapa? Maaf. Amir. Iya. Teguh Juwarno. Pak Teguh Juwarno. Ya, saya selaras dengan itu. Tapi semua kita harus kembali ke individu masing-masing. Artinya ketika kita maju untuk menjadi representasi wakil dari rakyat itu, kita masuk ke ranah politik itu tujuannya apa? Tujuannya kan bukan untuk kepentingan sendiri atau golongan, tujuannya kan untuk rakyat. Kalau kita berpegang pada itu, saya rasa jalannya akan benar. Nggak juga rasanya. Sekarang begini Rafael. Misalnya, ini hanya misalnya aja. Kamu di komisi berapa? Komisi 1. Komisi 1, good. Yang menyuruh kamu ke komisi 1 siapa? Partai apa kamu sendiri? Saya sendiri. Enggak lah. Saya sendiri. Saya minta di komisi 1. Oke, bagus kalau begitu, berarti Permati yang bohong. Gerindranya yang bohong. Nggak tahu ketua umumnya, nggak tahu nih ya. Mas Wendo masa suka maksa ya? Jangan dong. Ya kalau nggak maksa gimana? Nah, hidup saya bisanya cuma maksa. Mas Wendo, bisa saya tambahin ya Mas Wendo? Ya, yang disampaikan sama Mas Ramadan dan Mas Teguh itu memang hari-hari yang terjadi ya, itu kejadian hari-hari. Tapi prinsipnya begini ya, kalau kita memang orang partai, ada disiplin partai. Tetapi pada umumnya partai itu membela rakyat. Itu udah prinsip. Nah, ada momen kritis, ini kan yang dimaksud Mas Wendo kan gitu. Ada momen kritis, kalau memilih ini kita jadi nggak populis, atau memilih ini yang membela rakyat. Begitu kan, artinya ada pilihan yang susah. Nah, ketika pilihan yang susah itu bukan jawaban kita, tetapi ini sesuai dalam hal ini ada garis partai itu. Bukan garis, tetapi ini memang di mana-mana pun organisasi ada ketaatan. Sebab kita tidak ini. Tetapi pada umumnya kita selalu, apalagi khususnya kita dari PDI Perjuangan, memang utamanya rohnya itu membela rakyat kecil lah, seperti itu. Nah, kalau khusus yang tadi mau disampaikan, kondisi sekarang ini kita kan bergolak, nggak ada yang seneng lihat situasi saat ini. Sebenarnya berkelahi isinya apa, satu sama lain saling menghujat. Yang mungkin ke depan adalah
rekayasa sosial yang baru, social engineering kalau menurut saya. Yaitu ke depan masyarakat Indonesia itu harus diajarin 3 hal. Yang pertama, bisa menghidupi diri sendiri, jadi tidak begini. Yang kedua, taat hukum. Dan ketiga, diajarin budaya tidak meminta. Nah, ini 3 ini yang ke depan harus kita tanamkan kepada semua manusia Indonesia. Nah, ini kekinian Indonesia, kekinian tuh mungkin dalam perspektif saya itu. Karena tadi penyanyi mengatakan pelangi yang menyatukan ini semua, saya harus mengaku inilah dari Laskar Pelangi. Saya akan menjawab, saya tidak heran dengan persepsi seperti itu. Karena rakyat itu tidak bodoh lagi. Dia melihat selama ini habis pemilu yang berubah nasib cuma pejabatnya. Rakyat biasa-biasa. Ya kan? Terus kita juga dilupakan. Nah, itu yang persoalan. Makanya saya sudah katakan, mari kita bikin sistem persaingan yang sangat adil. Hari ini seorang idealis, seorang profesional, ketika mereka akan masuk ke dalam sebuah ranah politik, dia dihadapi suatu pergumulan. Misalnya seorang idealis, kita lihat banyak idealis, bukan saya menuduh. Dia begitu idealis, begitu galak, tapi begitu masuk ke dalam parlemen, di DPR gaji bawa pulang 50 juta lebih. Mana tahan kalau dipecat? Di luar saya belum tentu dapat uang segitu. Belum tentu. Betul. Iya, pembawa acara di sini lebih dari anggota DPR. Itu persoalannya. Maksud saya itu satu persoalan. Betul, Makanya sekarang kita betul. harus bikin bagaimana sistem. Sekarang pilkada, ada pemilu pilkada, kepala daerah. Ada pemilihan anggota DPR berdasarkan suara terbanyak. Ini sistem sudah cukup baik. Tinggal sekarang yang ngaku idealis, yang profesional, bagaimana mereka bisa masuk dan bertanding dengan adil. Bagaimana seorang profesional bertanding dengan saya yang mantan koruptor misalnya? Nggak bisa. Ya. Kita uang sudah habis-habisan. Makanya saya katakan Indonesia, ini anggota Dewan yang baru-baru ini, ada 70% lebih. Mari kita golkan undang-undang pembuktian terbalik soal harta kekayaan pejabat dan undang-undang konflik kepentingan. Sehingga ini sistem akan tertata dengan baik. Rakyat tidak peduli sebetulnya siapa yang mimpin kasarnya. Karena selama ini rakyat merasa apa tuh nggak? Nggak ada kamu juga aku lebih enak. Cuma majakin, nangkapin, nggak ngaruan gitu loh. Lebih nggak ada kamu sebenarnya gitu loh. Makanya kita harus bikin sistem yang betul. Makanya saya selalu berpikir, kalau rakyat dikasih punya hak, punya sertifikat rumah, bisa punya usaha yang baik, sertifikat kasih aja semua. Kasih kredit bunga SBI. Kita siapkan di tiap kampung ada beras murah, beras menir yang patah 50%. Beras yang bagus kita ekspor. Kenapa petani ditekan? Kalau harga gabah kering panen bisa 3.500, kita bayar 3.500. Lalu beras jadi mahal. Rakyat tidak butuh nasinya sebulir yang utuh. Menir 50% pecah juga nggak apa-apa. Kita bisa jual di tiap desa, harga menir seharga gabah kering panen. Satu orang kita jatahin setahun 120 kilo. Hari ini orang miskin dipaksa beli beras raskin 15 kilo. Nama juga orang miskin. Datang bisa cuma sehari penghasilan beli sekilo beras, kamu paksa beli 15 kilo. Ujung-ujung jual ke bos lagi, beli lagi dia mahal. Makanya kita bisa lakukan. Oke. Wah, ini menarik ini. Aduh, saya sampai Jangan lupa kehabisan. Mas, Golkar Apa? ini Mas. Hah? Golkar. Oke. Golkar yang mulia. Wah, saya sampai kehilangan kata-kata ini bagaimana menyimpulkan. Tapi bicara tentang, nah inilah, membela bahwa kepentingan rakyat di atas segala-galanya ini ternyata ada semacam janji dari bapak-bapak ini semua. Dan ini penting, dan tadi sudah dielaborasi oleh Saudara Basuki dengan ya sedikit agak provokatif lah itu ya. Bagus sekali, tapi nanti mungkin teman-teman simak apa yang mereka katakan, nanti kalian bertanya. Tetaplah di segmen 3 karena rakyat akan bertanya. Siapakah rakyat itu? Kita semua. Untuk itu, tetaplah di TVRI, tetaplah di TVRI, dan tetaplah di TVRI. Tadi Mas Ahmad menyampaikan tentang betapa mirisnya keadaan kita gitu. Saya juga jadi ikut miris juga, Mas. Oh iya. Maksud saya begini. Sekarang kita ini kaya katanya ya. Di dalam buku itu diceritakan dengan kalimat yang sangat puitik bagaimana ada permata, emas, hutan dan segala kekayaan di dalamnya termasuk minyak itu.
Tapi kenapa sebagian terbesar dari masyarakat kita masih miskin? Nah, ada yang salah itulah itu, pertanyaan yang akan diberikan. Siapa yang mau nanya duluan? Aduh, mana tadi ya? Lupa aku. Itu. Silakan. Mumpung lagi banyak wakil rakyat, tanya harga terasi berapa? Gitu. Oke, silakan. Ya. Tidak apa-apa, situ tidak apa-apa. Ya, oke. Ya, selamat malam, Mas Slamet, Pak Slamet. Ya. Nama saya Sofi. Saya mau bertanya, kenapa sekarang ini kan lagi musim hujan ya Pak ya? Jadi banjir di mana-mana gitu loh. Jadi saya menanggapi kayak kan masuk masalah partai sekarang ya Pak ya. Jadi saya mau itu kalau yang di atas ya di atas gitu. Tapi kalau yang banjir, kasihan Pak kalau misalnya yang orang bawah gitu ya Pak ya. Jadi saya minta kepada yang di atas, misalkan yang ketua-ketua partai gitu, menanggapinya gimana gitu loh, biar nggak pada banjir. Kan kesian gitu kalau orang yang di bawah, aduh gimana ya, udah banjir, dia nggak punya rumah gitu loh Pak. Jadi kalau bisa kasih tempat gitu loh, beri pengungsian tuh yang layak buat mereka gitu loh Pak. Habis mereka juga bikin rumah di bantaran sungai yang nggak boleh bangunan sih. Ya udah gitu Pak, misalkan sekarang kan di Jakarta ini masyarakat banyak gitu datang dari luar gitu, dari kok bisa masuk ke sini semua gitu. Jadinya dia nggak punya tempat, sedangkan itu lebih penting ya, karena ya oke. Jakarta memang daya tariknya luar biasa. Oke. Jadi sini ada nggak tadi ya? Nggak ada. Oh. Karena kau di situ, sebaiknya kau di sini supaya nampak di situ kan? Supaya nampak nanti kalau kelihatan punggungmu nggak enak nanti. Oke. Ya, halo, tanya. selamat malam. Halo juga. Oke. Selamat malam Indonesia. Saya Yasinta News dari Flores, Manggarai Ruteng. Biasa dipanggil Sinta. Yang saya sedikit pertanyakan dan saya lanjutin apa yang Mbak ngomongin tadi. Sebenarnya saya sedikit iri loh sama pemerintah. Kenapa saya mengatakan demikian? Sebelum mereka duduk di bangku dan mereka sebelum duduk di kursinya ya? Iya benar. Iya. Maklum Pak dari Flores. Tidak apa-apa. Sebelum mereka naik mobil Pak, mereka membutuhkan rakyat. Iya. Nah sekarang saya tahu tinggal di Jakarta, orang yang naik mobil itu senang. Dengan posisi sekarang kan banjir. Udah itu sementara rakyat jalan kaki banjir, sebentar lagi kan kena flu. Kan udaranya nggak bagus. Nah, sudah itu Pak, saya lihat sekarang di Jakarta ini, kok buang sampah pada kemana-mana. Nah, justru itulah yang aku nanyakan Pak. Kenapa dari pemerintahnya nggak perhatiin? Saya lihat kemana-mana itu buang sampah, sehingga di kolong-kolong jembatan itu kan tersumbat itu kan, ya jadi otomatis banjir dong. Itu gitu. sampah dari siapa ya? Ya sebetulnya dari rakyat juga dari Pak. Rakyat juga. Tapi kan kita ini kan ada pemerintahnya. Gimana caranya mengatasi supaya rakyatnya bisa menjaga kebersihan gitu. Oh baik. Oke, terima kasih semuanya. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih banyak. Ya Flores itu NTT itu nanti Tuhan tolong kira-kira gitu lah ya. Oke, yang Nama saya Sigismo Notodipuro. Saya mau sedikit menginikan mengenai tadi yang 3-in-1 tidak menyatunya itu. Juga saya tadi juga ingin menanggapi mengenai antara partai, kesetiaan kepada partai dan jangan negara. nanggapi Mas pertanyaan, nanti Anda ceramah lagi. Pertanyaannya cuma satu aja. Saya yang kalau kita lihat yang ada di pansus itu, kok sepertinya akhirnya kepentingan partai yang muncul. Nampak ya? Nampak sekali. Satu, kedua yang paling anehnya lagi nih Mas Slamet. Ada beberapa partai justru yang paling kenceng suaranya itu justru yang sekarang ada di pemerintahan gitu. Yang sebelumnya juga. Nah itu bagaimana dengan situasi seperti itu? Nanyanya ke mereka kan, bukan ke saya ya. Oke. Ya.